Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Alfiah di channel Bambung Literasi. Dalam video kali ini saya akan mereview buku tentang Merdeka Sejak Hati karya dari Ahmad Fuadi. Merdeka Sejak Hati menceritakan tentang tokoh nasional yang mana beliau adalah seorang pemrakarsa dari salah satu organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau adalah Lafran Pane. Nama Lafran Pane di sini berasal dari salah satu ilmuwan Prancis, peraih Nobel pada tahun 1907. Beliau adalah Lafran, dan Pane di sini adalah nama marga yang disematkan oleh ayahnya, yakni Sultan Panguraban. Lafran Pane terlahir dari seorang ayah, Sultan Panguraban dan Gonto Siregar. Mereka adalah dua marga yang berbeda, yakni dari marga Panguraban dan marga Siregar. Lafran Pane kecil, Lafran Pane berbeda dari anak biasanya karena Lafran Pane adalah anak yang nakal dan juga pintar. Dan beliau juga telah ditinggal oleh ibunya sejak umur 2 tahun, sehingga tidak heran dalam novel ini diceritakan bahwasanya Lafran Pane ingin mencari sebuah kebebasan dan tidak ingin dikukung dalam hidupnya, sehingga beliau melakukan kenakalan-kenakalan demi memerdekakan dirinya. Lafran Pane ketika masa remaja, beliau pernah mengikuti geng motor dan beliau pernah menjadi petinju ulung, sehingga beliau memiliki julukan si puting beliung karena sekali menikam beliau lawan langsung KO. Lafran Pane di sisi lain juga pernah hampir 2 kali masuk ke sel penjara. Namun yang pertama kali Lafran Pane lolos karena ada salah satu temannya yang membantu beliau untuk membebaskan diri dari sel penjara. Dan yang kedua, Lafran Pane tidak dapat membebaskan dirinya karena Lafran Pane tidak memiliki uang untuk bebas secara cuma-cuma. Namun ada salah satu wali kelasnya yang membebaskan dirinya dengan satu syarat, yakni adalah keluar dari geng motor tersebut. Namun beliau berpesan bahwasanya, ayolah kamu menjadi manusia baru seperti tulisan kakakmu Sanusi Pane dan bebaskanlah belenggu dirimu dari kehidupan yang tidak merdeka seperti tulisan novel dari kakakmu Armij Pane. Lafran Pane dalam riwayat pendidikannya juga berpindah-pindah. Karena kenakalan beliau, Lafran Pane dipindahkan dari sekolah ke sekolah. Namun di sisi lain beliau juga orang yang sangat cerdas, sederhana, tegas dan jujur. Beliau dalam riwayat remajanya, beliau itu pernah mengakomodir orang-orang di Pasar Senen untuk melawan penjajah Jepang, sehingga beliau dianggap provokator dari kalangan pribumi. Sehingga dalam buku ini dijelaskan di bab Jagal di Ambang Sumbuh, beliau itu nyaris dibunuh, tetapi beliau terbebaskan dari pembunuhan dari penjajah Jepang karena seorang ayah yang sangat berpengaruh di kalangan Muhammadiyah. Sehingga beliau berpikir dan hijrah ke Batavia. Beliau berpikir, untuk apa aku hidup dan apa saja yang sudah aku berikan selama ini, selama aku hidup. Dan setelah itu beliau itu berpikir bahwasanya aku harus bermanfaat dan aku tidak boleh kalah dari kakak-kakakku yang seorang aktivis, seorang penulis, bahkan seorang penerbit. Ayahku begitu juga yang menghabiskan waktu untuk memerdekakan Indonesia, dan beliau adalah seorang penerbit dan penjual buku. Dan ada kisah menarik sebenarnya di dalam buku ini, yakni Lafran Pane pernah juga menjadi penjual es keliling, dan juga dia juga pernah menjadi seorang penjaga bioskop. Karena apa? Karena tidak ingin
menyusahkan orang lain, bahkan dia untuk diatur pun tidak mau, sehingga beliau dengan perasaan meronta-ronta ingin mandiri, dia itu berusaha diri untuk menghasilkan uang. Namun kakaknya yang bernama Siti Yangat tidak setuju karena profesi menjual es, bahkan penjaga bioskop, memalukan keluarga dari suaminya, karena keluarga suaminya adalah seorang dokter hewan yang terkenal di Medan. Di sisi lain, beliau juga tidak mengenal lelah dan beliau tidak membeda-bedakan semua kalangan. Dan ada juga yang menarik di sisi lain di sini adalah dalam riwayat pendidikannya, beliau juga pernah semasa SMA-nya beliau menjadi koordinator demo dalam membela keadilan. Apa yang dibela dari Lafran Pani yakni adalah biaya yang tinggi namun fasilitas semakin menurun. Menurut dia adalah ketidakadilan yang harus dilawan, karena bagi dirinya ketidakadilan adalah sebuah penjajahan yang harus dihempaskan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam segmen kali ini. Lumbung Literasi, cintailah apa yang kau baca dan bacalah apa yang kau cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.